Indonesia, sebuah paradoks di tengah pertumbuhan ekonomi. Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah dan populasi terbesar keempat di dunia. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju. Namun, meskipun pertumbuhan ekonomi terus meningkat dan sektor-sektor industri berkembang pesat, Indonesia belum berhasil mencapai status sebagai negara maju. Kenapa? Apa yang sebenarnya menghambat Indonesia untuk naik kelas menjadi negara maju? Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas faktor-faktor yang membuat Indonesia terjebak dalam status negara berkembang dan tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai kemajuan. Meski banyak negara yang dulunya setara dengan Indonesia telah berhasil menjadi negara maju, Indonesia tampaknya masih tertinggal. Apa yang sebenarnya salah? Apa yang membuat negeri ini tidak maju? Mari kita simak. Adalah salah satu penyebabnya ketergantungan pada sumber daya alam. Alasan utama mengapa Indonesia sulit menjadi negara maju adalah ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam. Sebagai negara yang kaya akan tambang, minyak, gas, serta hasil perkebunan seperti kelapa sawit dan karet, Indonesia cenderung bergantung pada ekspor komoditas ini untuk menopang ekonominya. Meski terlihat menguntungkan, ketergantungan pada sumber daya alam yang memiliki resiko besar, terutama ketika harga komoditas global jatuh. Ketergantungan pada sumber daya alam memiliki resiko besar, terutama ketika harga komoditas global jatuh. Ekonomi yang bergantung pada ekspor komoditas seringkali rentan terhadap fluktuasi pasar global. Negara-negara yang berhasil menjadi maju umumnya telah beralih dari ekonomi berbasis komoditas ke ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Indonesia, di sisi lain, masih belum berhasil melakukan diversifikasi ekonomi yang cukup untuk lepas dari jebakan ini. Fakta menarik dari ketergantungan pada sumber daya alam ini adalah pada tahun 2022, sektor pertambangan dan energi menyumbang lebih dari 10% dari produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Sementara sektor manufaktur masih berjuang untuk menjadi andalan ekonomi nasional. Alasan kedua yaitu ketimpangan infrastruktur dan pendidikan. Infrastruktur adalah tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Meski Indonesia telah berinvestasi besar-besaran dalam penggunaan infrastruktur selama beberapa tahun terakhir, masih ada ketimpangan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Banyak daerah di Indonesia, terutama di kawasan timur, masih terisolasi dan belum memiliki akses yang memadai ke jalan, listrik, dan air bersih. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan memperlebar kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Selain itu, kualitas pendidikan di Indonesia juga masih menjadi tantangan besar. Meski angka partisipasi sekolah cukup tinggi, kualitas pendidikan yang diterima siswa Indonesia masih di bawah standar global. Hasil PISA atau Program for International Student Assessment menunjukkan bahwa siswa Indonesia sering tertinggal dalam bidang matematika, sains, dan membaca dibandingkan dengan negara-negara lain.
Tanpa sumber daya manusia yang terdidik dan berkompeten, sulit bagi Indonesia untuk bersaing di tingkat global. Fakta menariknya dari ketimpangan infrastruktur dan pendidikan ini adalah, menurut laporan Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 77 negara yang berpartisipasi dalam survei PISA pada tahun 2018. Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan kualitas pendidikan secara signifikan untuk bisa bersaing di dunia global. Kita lanjut ke masalah yang ketiga, yaitu birokrasi dan korupsi. Pada video sebelumnya telah dijelaskan akar korupsi, kenapa korupsi bisa mengakar di negeri ini. Korupsi dan birokrasi yang berbelit-belit menjadi penghambat utama dalam upaya Indonesia menjadi negara maju. Praktek korupsi yang meluas di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan hingga dunia swasta, membuat investasi dan pengembangan bisnis menjadi sulit. Investor seringkali harus berhadapan dengan peraturan yang tidak jelas, prosedur yang rumit, dan biaya-biaya siluman yang membuat iklim bisnis di Indonesia kurang menarik dibandingkan negara-negara lain. Selain itu, birokrasi yang lamban dan tumpang tindih juga menghambat percepatan pembangunan. Banyak proyek pembangunan terhenti atau berjalan lambat akibat perizinan yang rumit dan proses administrasi yang panjang. Hal ini menurunkan daya saing Indonesia di pasar global, terutama dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki sistem pemerintahan yang lebih efisien. Dalam laporan Indeks Kemudahan Berbisnis 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat ke-73 dari 190 negara, tertinggal sangat jauh dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Selanjutnya adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Indonesia adalah negara yang memiliki kesenjangan sosial dan ekonomi yang cukup besar. Meski pertumbuhan ekonomi cukup stabil, distribusi kekayaan tidaklah merata. Sebagian besar kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang, sementara jutaan warga masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ketimpangan ini menciptakan ketidakstabilan sosial dan menahan laju pembangunan. Kesenjangan juga terlihat dalam akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Masyarakat di daerah terpencil atau wilayah pedesaan seringkali tidak mendapatkan layanan yang sama dengan mereka yang tinggal di kota-kota besar. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam kualitas hidup dan memperlambat laju kemajuan di tingkat nasional. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2021, Indeks Gini Indonesia yang mengukur ketimpangan pendapatan berada di angka 0,385. Angka ini menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi di Indonesia masih cukup tinggi. Tantangan teknologi dan inovasi, ini adalah faktor kelima. Salah satu kunci untuk menjadi negara maju adalah kemampuan untuk berinovasi dan mengembangkan teknologi. Namun, Indonesia masih tertinggal dalam hal ini. Sektor teknologi dan inovasi di Indonesia belum berkembang sepesat di negara-negara lain. Kurangnya investasi dalam penelitian dan pengembangan, serta minimnya dukungan pemerintah terhadap inovator lokal membuat Indonesia sulit bersaing di pasar global yang semakin mengandalkan teknologi. Negara-negara maju telah membuktikan bahwa inovasi adalah salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Namun, Indonesia masih berjuang untuk membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan startup, penelitian, dan pengembangan teknologi canggih. Tanpa adanya dorongan untuk menjadi negara berbasis inovasi, Indonesia akan terus terjebak dalam status negara berkembang.
Berdasarkan laporan Global Innovation Index 2021, Indonesia berada di peringkat ke-87 dari 132 negara dalam hal inovasi. Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki jalan panjang untuk meningkatkan daya saingnya di bidang teknologi dan inovasi. Jalan panjang menuju negara maju. Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara maju. Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak kalah besar. Ketergantungan pada sumber daya alam, ketimpangan infrastruktur dan pendidikan, korupsi, kesenjangan sosial, serta minimnya inovasi menjadi hambatan utama. Untuk mewujudkan visi sebagai negara maju, Indonesia harus mampu melakukan reformasi besar-besaran di berbagai sektor, membangun sistem yang lebih transparan, adil, dan inovatif. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat naik kelas dan berdiri sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke rekan-rekan maupun kerabat terbaik Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.